sekarang si Gilbert ngomong koar-koar. Nah, yang paling saya nggak terima ini ada yang bela si Alvin Lim ini loh. Rasanya si Alvin Lim ini dibayar sama si MUI. Soalnya dia bilang Kan saya saya udah dapat udah kontak Alvin Lim, Pak. Saya nanya, Pak. Jadi maksudnya si Alvin Lim, jadi si Alvin Lim juga ini ya. Jadi maksudnya si Alvin Lim, tadinya saya juga berpikir begitu, kalau ini Alvin ini ada aja nih. Terus saya kontak dia kan. Ah, saya nanya nih, kan maksudnya begini loh si Alvin Lim. Sebenarnya siapa saja. Dia kan juga umurnya juga nggak panjang ya. Dia bilang paling cuma maksimum 2 tahun lagi kan. Nah, terus dia tuh memang sudah lama enak sama si Gilbert ini. Gitu jadi loh. urusan personal. Jadi sebenarnya urusannya personal. Makanya dia kan Ah, menit ke-15 apa dia bilang, ya Pastor Gilbert dengerin Pastor Paul itu. Kan sudah bilang Pastor Paul dapat penglihatan, kamu masuk neraka. Bisa jadi Pastor Paul itu benar. Dia bilang begitu. hmm. Ya karena Enggak, itu. Jadi yang Pak, digarisbawahi Alvin itu jangan kamu demi perpuluhan sampai hmm, sampai kudu misui Islam dengan jelek-jelekin apa dengan mengorbankan kemungkinan konflik orang Kristen iya. dengan Islam. Maksudnya Alfi itu begitu. Jadi bukan bukan mengarah kepada eh, kita takut, bukan. Saya udah nanya Enggak, saudara tapi ya. Pak Paul dia bilang saya udah dapat surat kuasa. Berarti ada yang nyuruh dia, ada yang bayar dia. Ini ada suara malam. Ini suara malam dulu ya. Nanti baru kita baca ini ya. Menlu telepon si Iran ini ya. Suara malam silakan. Shalom Pak Pastor, malam Pak. Shalom, suara malam. Semua. Iya, jadi di Indonesia ini ya, emang ini Pak ya sangat munafik sekali Pak ya. Jadi di Indonesia ini kan Syiah ini kan dibilangnya kafir Pak ya di Indonesia. Giliran Iran melempar bom ke Israel, bahwa mereka mendukung semua. Ayo. Jadi emang kalau di Islam ini memang kalau mereka minoritas ya mereka ini Pak ya istilahnya selalu ini Pak ya. Tapi giliran mereka mayoritas mereka pasti akan menyerang itu Pak. Jadi kan sebenarnya kan yang mendukung penyerangan Iran melawan Israel ini berarti kan dia juga mendukung Syiah gitu Pak ya. Nah, Indonesia ini kan lahirnya bukan Syiah gitu Pak ya, beda mazhab Pak ya. Indonesia ini kan Sunni ya, tapi mereka semua munafik semua, mereka semua mendukung Iran semua gitu Pak ya di Indonesia ini ya. Indonesia iya aneh. Jadi jadi saya pikir sih Iran ini nggak lama Pak ya, mereka pasti akan hancur sendiri karena kan rakyat juga menentang pemerintahnya juga Pak ya. Kita ingat kemarin yang demo kemarin itu sampai ada yang warganya yang tidak pakai jilbab dibunuh itu kan Pak ya. Itu demonya kan sudah hampir mendekati pecah itu negara itu Pak. Demo yang sampai berapa orang meninggal itu Pak rakyatnya. Hanya karena jilbab saja bisa kayak gitu demonya gitu ya. Jadi saya pikir nih mereka juga nggak lama juga pecah gitu Pak Iran ini Pak ya. Apalagi kalau misalnya Israel bisa sampai masuk ke dalam negaranya, wah itu nggak lama itu ya. Saya pikir karena rakyat juga banyak juga yang sudah pindah ke Amerika, pindah ke Kanada untuk cari suaka kan, yang kemarin demo kemarin itu kan. Tapi yang kita tunggu nih di Indonesia ini, kenapa Menteri Luar Negeri kayaknya tidak bisa mendamaikan ya, malah dia sekarang membuat ini wacana ini hubungan Indonesia Israel, malah dia sepertinya menolak gitu Pak ya. Saya pikir Retno ini nggak bakal dipakai di kabinetnya Prabowo ini Pak ya, karena dia tidak bisa mempunyai ide baru, gagasan baru gitu ya, terutama bagaimana hubungan Indonesia ke depan itu ya, bukan hanya masalah perang Iran saja gitu, tapi bagaimana caranya Indonesia bisa menjadi bagi dunia, pendangan bagi dunia gitu Pak ya. Dia itu kompor. Iya betul Pak. Ya karena Indonesia ini sebenarnya dipandang ya negara
negara apa ya, dibilang Muslim mayoritas, tapi tidak pernah gitu Pak, mendamaikan gitu Pak ya, kalau saya lihat ya. Nggak bisa Pak, nggak Malah mampu Pak. iya, ya itu karena ini Pak, karena apa? Ya karena pemimpin kita gitu Pak ya, pemimpinnya jadi kurang tegas ya. Apalagi kan ya wakilnya Ya seperti itu sih, gitu Pak. Ah, ya sih Jokowi ke Washington ketemu si Biden aja nggak dianggap, malah diajak ngomong, oh kamu kedinginan katanya. Kedinginan iya, malah diajak ngomong masalah kedinginan. Kedinginan. itu nggak Udah dianggap karena ini digubris. Pak, karena nggak tegas Pak, nggak dianggapnya. Coba kalau Jokowi tegas ya, bahwa kita hubungannya apa, walaupun ini kita harus tetap mempunyai hubungan dengan Israel. Mesti dia dengan terbuka berbicara seperti itu. Kalau dia punya ketegasan, dia berani berbicara gitu ya. Ini juga lagi ramai Pak ya, lagi ramai ya pendeta Iya. Gilbert Rumendong Pak ya. Ya. Hmm, Sampai cium tangan Yusuf Kala, sampai datang ke kantor MUI Pak ya, untuk minta maaf. Bilang iya. ya elah, cuman masalah ini aja, sampai masalah kecil sepele gitu, cuman sampai datang ke kantor MUI cium tangan Yusuf Kala ya. Itulah yang bikin kita selalu yang di Indonesia ini yang selalu 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 kalah ini, umat yang minoritas ini Pak, karena tidak tegas para pemimpinnya. Mereka Enggak hanya gitu. Ini kita dari gereja juga gitu loh. Maksud saya gini Pak, saya nggak bela si Gilbert. Tapi kan pembantahannya itu kan, nah waktu tempo hari si UAS ngomong nggak karu-karuan, nggak ada yang ngomong. Waktu si Yaya iya Waloni ngomong keluar-keluar, nggak ada yang berontak. Terus si itu siapa namanya, Tan itu, Agustan kentutin apa Alkitab, juga nggak ada yang ngomong. ya. Sekarang si Gilbert ngomong koar-koar. Nah, yang paling saya nggak terima ini ada yang bela si Alvin Lim ini loh. Rasanya si Alvin Lim ini dibayar sama si MUI. Soalnya dia bilang Kan saya saya udah dapat udah kontak Alvin Lim Pak, saya nanya Pak. Jadi hmm, maksudnya si Alvin Lim, jadi si Alvin Lim juga ini ya. Jadi maksudnya si Alvin Lim, tadinya saya juga berpikir begitu, kalau ini Alvin ini ada aja nih. Terus saya kontak dia kan. Ah, hmm, saya nanya nih, kan maksudnya begini loh si Alvin Lim. Sebenarnya siapa saja. Dia kan juga umurnya juga nggak panjang ya. Dia bilang paling cuma hmm, maksimum 2 tahun lagi kan. Nah, hmm, terus dia tuh memang sudah lama enak sama si Gilbert ini. Gitu jadi loh. urusan personal. Jadi sebenarnya urusannya personal, makanya dia kira dia kan Ah, menit ke-15 apa dia bilang, ya Pastor Gilbert dengerin Pastor Paul itu, kan sudah bilang Pastor Paul dapat penglihatan, kamu masuk neraka. Bisa jadi Pastor Paul itu benar, dia bilang begitu. hmm. Ya karena Enggak, itu, jadi yang Pak, digarisbawahi Alvin itu jangan kamu demi perpuluhan sampai kamu hmm, sampai kudu misui Islam dengan jelek-jelekin apa dengan mengorbankan kemungkinan konflik orang Kristen iya. dengan Islam, maksudnya Alfi itu begitu. Jadi bukan bukan mengarah kepada eh, kita takut, bukan. Saya udah nanya, sudah Enggak, nanya si Alvin. Ya. tapi Pak Paul, dia bilang saya udah dapat surat kuasa. Berarti ada yang nyuruh dia, ada yang bayar dia. Dia bilang dia udah, ayo, gimana Iya, coba? heeh. Iya, makanya Ya, kalau ya, itu personal Pak. Jadi itu personal karena memang kamu coba lihat ya, sebagian besar perkataan itu kamu jangan hidup hedonisme dengan mengorbankan terus orang Kristen yang lain. Kamu sendiri hidupnya nggak benar. Bilang begitu kan, posisi Gilbert ini. Jadi itu memang benar-benar sedang menyerang pribadinya Gilbertnya, Pak. Jadi cuma pesan itu kan antara pro kontra, karena kita ini kali ini kenapa kamu nggak berani menjarain ini, nggak berani menjarain si Somat apa siapa kan begitu kan pemikiran kita kan. Itu udah saya kontak iya, Pak. Alfinya sudah saya kontak hmm. kemarin. Saya juga pengen Ya tahu kenapa gimana? dia begitu kan. Ya gimana? Repot deh, repot. Ya Soalnya tapi dia ya, bilang dia repot, dia bilang saya udah dapat uh, surat kuasa. Berarti ada yang nyuruh dia nih. Siapa? Kalau ya, menurut ya. saya sih mungkin MUI kali. Ya bukan. Iya, Jadi siapa pelapornya? Dia kan eh, iya, dia kan juga dekat dengan orang-orang Islam radikal ini kan. repot. Iya Pak, itu kan awalnya ini Pak, awalnya kan Pak Alvin Lim mau kasih surat untuk ini ke Gilbert Pak ya. Mungkin dia dapat Hmm, kuasa dari orang-orang Kristen yang merasa tersinggung gitu Pak dengan ucapannya Gilbert gitu Pak ya. bisa, Untuk bisa. surat
Saya nggak nanyakan surat kuasa itu, saya nggak nanyain sih. Saya cuma nyinggung aja masalah Gibran. Itu kelihatannya memang personal. Jadi dia memang itu personal lah. Artinya memang udah enek lah ini orang, memang hedonisme lah. Ya, Tapi tapi kan pada akhirnya itu bukan cuman kita lah yang enek sama Gibran ya, banyak. Kalau saya ngeliat memang hamba Tuhan hedonisme gitu juga rasanya kok yang nggak pas ya. sama ini Pak Yusuf ini kan dia kan ada di podcast ya Pak ya. Dia ada cerita kemarin di podcastnya dia, katanya yang buat surat perintah penangkapan dia dari gubernur Jawa Barat ya. Sudah lama sih, itu kan sudah lama, kita sudah tahu dari zaman bahula itu Pak Yonatan yang cerita sama saya. Pak Yonatan ngomong sama saya, ini off the record dulu supaya mungkin Pak Yusuf aman, nanti Pak Yusuf akan bongkar semuanya. Ya, jadi sekarang kan sudah di Australia Pak Yusuf Manubulunya kan. Iya kan akhirnya kan sudah dibongkar kemarin Pak, minggu lalu Pak Yusuf di podcastnya dia ceritain Iya. gitu dia kurang lebih sebagaimana itu Pak. Jadi ya mungkin kalau misalnya kita pikir-pikir lagi Pak ya, kalau misalnya Pak RK ini jadi gubernur Jakarta, bagaimana nanti nasib kaum ini kaum yang di Ridwan Kamil ya, Gubernur Jakarta berat Pak, nggak mungkin Pak, nggak bisa Pak. iya Gubernur Jakarta ya paling ya yang bisa-bisa ya golongannya ini nanti model-model si siapa itu Puan apa siapa begitu Pak. iya mudah-mudahan sih jangan RK Pak ya, mudah-mudahan ya, Nggak bisa karena Pak. kan nasibnya betul. Ganjar nggak bisa, Anies sudah nggak bisa. Siapa Gubernur Jakarta yang paling mungkin? Ya, Ya paling Pak Heru lagi yang sekarang menjabat Pak, kalau bisa kemungkinan dia jadi Oh, jadi si Pak Heru ya. Manupulu udah di Australia Pak Pong ya. Sudah di Australia Pak. Makanya kok saya bilang di podcastnya dia kok udah berani ngomong, ini bisa-bisa ditangkap Australia lah. lah. Kalau belum di Australia dia nggak berani ngomong. Itu pun dia kan karena sudah granted Pak. Kemungkinan udah granted ya. Kan itu sudah jalan berapa bulannya? 6 bulan ya? 6 berapa bulan? 6 bulan ada nggak nih Pak Yusuf Manupulu nih? 6 bulan ada nggak ya? Ada sih. Ya lebih Bulan lah. ada ya? Kita udah granted ya suakanya. Oh, bagus. Jadi sekarang udah mulai ngomong. Mudah-mudahan dia berani ya ngomong ya. Cuma kan Iya. bagaimana dia membangun narasi itu kan. Yang penting kan bagaimana cara membangun narasi kan. Kita kan membangun narasi ini kan. Membangun opini dan membangun narasi sehingga kita sampai ke telinga para pejabat kan. Itu loh. Interupsi Pastor, ada yang tantang debat nih di Zoom. Ya, besok di TikTok aja. Ya, siapa sih? Atas nama Dina Sulaiman. Oh, ini Dina. Ini coba nyalakan dulu mikrofonnya. Ya, besok aja di TikTok ya. Dina mana? Nyalakan dulu mikrofonnya, Dina, mikrofonnya dinyalain aja bisa tuh. Di TikTok aja nanti masuk aja ke TikToknya saya ya. Nabi XXVII ya. Ya udah nggak ada ngomong. Halo Pak Pastor. Ya. Pastor. Ya, suara malam. Iya Pak, menurut saya ini Pak bagus Pak Bapak bikin di TikTok juga Pak ya. Jadi banyak juga yang terjangkau Pak ya. Karena saya dengar tuh ada yang begal Pak ya. Begal dia nelpon ke nggak bisa dijangkau di TikTok Pak ya. Bahkan dia sampai Bapak doakan langsung tuh Pak ya di TikTok tuh Pak ya. Dia Banyak. Iya itu betul-betul. Jadi itu sangat bagus. Padahal keras banget ya. Saya kalau ngomong di TikTok keras sekali loh. Iya. Betul. Tapi orangnya malah bertobat ya. Itu ya kuasa Tuhan ya. Iya. Saya ngomongnya keras sekali loh di TikTok loh. Ngeri loh. Saya belum pernah bicara sekeras itu loh. Di TikTok itu saya lebih keras daripada ngomong waktu di Zoom loh. Betul Pak. Iya itu ada begal gitu bisa masuk telepon begitu. Berarti kan ada orang yang menonton dia masuk TikTok itu Pak ya, live video. Lalu begalnya bertobat ya. Ya itu sudah ini Pak sudah selamatkan minimal 1 jiwa lah Pak. Mungkin kalau bisa dia masih begal. Itu ada 5 orang Pak di TikTok. Di TikTok ini kita menangkan jiwa dari 5 orang Pak selama 2 bulan saya TikTokan Pak. Iya. Betul Pak. Sudah 5 orang Pak. Saya juga heran kok bisa ada begal. Iya. Yang belum dibaptis yang begal ini, yang belum sempat dibaptis. Ya. Karena saya kan nggak bisa maksa dia kan. Tapi dia waktu itu didoain dia mau Fatimah Yesus Pak. Iya. Itu secara live Pak dia didoain Pak. Live semua, live waktu itu live. Cuma sampai sekarang udah dapat itu belum dibaptis ya, udah 2 minggu ya. Belum hubungin saya. Udah hubungin saya sempat sekali, saya kasih nomor telepon saya. Terus belum menelpon saya lagi sampai sekarang saya tunggu. Ya kan? Kalau gitu Pak mungkin itu bisa selamatin paling nggak jiwa dia, mungkin kalau dia masih begal ya kita bisa tolong dia lah Pak ya, jangan sampai dia
berbuat kejahatan, dia Sudah ini saya orang lain bilangin, jiwa dia apapun sendiri yang kesulitan selamat. kamu masuk dalam komunitas kita, nanti kita bisa bantu. Saya bilang, udah saya bilangin. Iya. Oke. TikTok itu Oke Pak, saya dukung. saya Ini, Pak, keras sekali dukung loh ini, ngomong di Pak. TikTok loh Pak. Saya ngomong di TikTok itu keras sekali loh. Saya belum pernah ngomong sekeras ngomong sekeras saya di TikTok ya, karena memang ini gila, ini memang low end bener ya. TikTok ini low end bener ya. Siapapun nggak Suma nggak siapa kalau ngomong itu kayak, maaf ya saudara ya, ini soalnya saya udah ngomong jorok lagi kan di Zoom kan, lonte saudara yang ngomong ini ya, berebut ngomong gitu ya, Iya. sampai saya itu jengkel sekali ya. Kamu bisa nggak sih belajar ngomong, dengerin? Kamu tadi ngomong saya dengerin loh, sekarang saya ngomong kamu nggak mau denger, kamu mau berebut terus. Alasannya karena begini, karena nggak nyambung, ya mau nyambung mau enggak, kamu dengerin dulu, dari mana kamu tahu nyambung apa enggak kalau kamu belum dengerin. Aneh nih orang-orang ini ya di TikTok ini, memang low end. Cuma memang kalau di Zoom kan gini, kita matiin semua mute, tes kita matikan semua kan. Ya ngomong gini kan gantian satu-satu, yang resen kita panggilin satu-satu kan. Kalau di TikTok nggak bisa, saya udah coba nggak bisa. Cuman tadi saya ada coba mode show time, lagi mode show time, apa saya bingung cara matiinnya gimana, malah nggak ngerti cara matiinnya. Akhirnya pada rungkat semua, kacau. Karena saya baru ya di TikTok, saya belum 2 bulan ya, baru sebulan lebih ya. Iya. Ini Pak, Sebulan lebih kan itu cukup 5 keras, orang Pak. ya kita menangkan Pak di TikTok loh Pak, gila loh Pak. Dengan gayanya saya yang begitu urakan dan begitu keras di TikTok itu, 5 orang loh kita, 5 jiwa kita menangkan loh Pak. Tuh Pak. Gini Pak, mungkin ini kan terlalu vulgar juga di TikTok tuh Pak. Ada yang yang suka ini Pak, bagi-bagiin ayat tuh Pak, siapa Pak? Yang suka damangin Bapak, Pak Pendeta Jack sama satu lagi Nathan Pak. Nathan ya. Iya. Itu Nathan itu kayaknya terlalu ini Pak, terlalu vulgar ya. Pak. Mungkin dia harus udah saya ngomongin juga, Pak. udah saya ngomongin jangan terlalu vulgar. Iya. Soalnya kita kan juga sudah itu juga dia debat di WhatsApp grup tuh Pak. Soalnya kan dia masih di Indonesia kan. Betul. Iya, ini tuh mesti dibuatin paspor tuh Pak. Jangan sampai nanti kayak Pak Yusuf nanti nasibnya tuh Pak. Mesti diburu-buru tuh Pak. Diselamatin tuh Pak. Silakan Iya, itu Pak. udah saya omongin, tapi dia masih, ya udah saya omongin lah. Makanya udah besar lah. Ya, yang penting kita udah nasihatin. Udah kita tawarin, nanti paspornya saya yang bayarin. Terus sampai tak omongin, nanti paspornya saya bayarin. Sampai itu masih siap-siap Pak. Sampai sekarang kita nggak tahu kapan dia. Iya, kita nggak tahu kapan lagi aja udah besar Pak. Biarin Pak, Iya, kita nggak usah udah besar, udah saya omongin. Kalau perlu nanti kita bayarin paspornya. Ya, sampai sekarang masih enggak bikin, biarin aja. Oke Pak, itu ya. Makasih Pak Paul, malam Pak.